Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianura Pandila Pita. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem peredaran darah pada manusia dan janin. Yang pertama ada sistem peredaran darah pada manusia dan janin. Sistem peredaran darah manusia, komponen penyusunnya, sistem peredaran darahnya yang pertama ada jantung, kedua darah, yang ketiga pembuluh darah. Anatomi jantung yang pertama, fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya ada di rongga dada agak sebelah kiri, ukuran dan beratnya sekepal tangan 300 gram. Terdiri atas AK, atrium kanan, aki, atrium kiri, FKA, ventrikel kanan, FKI, ventrikel kiri, dan AO, aorta, AP, arteri pulmonalis, PC, vena cava, P, vena pulpolis. Katup mitral, ada katup aorta, katup pulpolis, dan katup trikuspid. Kalau yang biru, darah kaya karbon oksida, yang merah darah kaya oksigen. Aliran darah di dalam jantung diuraikan sebagai yang pertama, darah dari pembuluh balik memasuki atrium jantung kanan dan kiri. Yang kedua, atrium mulai memompa atau menekan darah keluar menuju vertikal saat itu atrium berkontraksi. Yang ketiga, ketika serabi berkontraksi, vertikal kanan dan kiri relaksasi tidak memompa. Saat itu, ventrikel menerima darah dari atrium. Yang keempat, ada ventrikel kanan dan kiri, kemudian berkontraksi menekan darah ke dalam dua arteri besar menuju tubuh dan paru-paru. Yang kelima, saat ventrikel memompa darah ke pembuluh nadi, atrium relaksasi, saat itu darah dari pembuluh balik dari tubuh kembali memasuki atrium, seperti proses nomor 1 dan siklus jantung terulang lagi. Selanjutnya ada fungsi darah. Yang pertama, mengangkut dan mengedarkan oksigen dari sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun dalam tubuh dengan perantara leukosit dan antibodi atau zat-zat anti racun. Yang ketiga, ada penyebaran panas ke seluruh tubuh untuk menjaga suhu tubuh untuk tetap stabil. Selanjutnya ada sel darah. Ada sel darah putih, ada keping darah, dan cairan darah atau plasma. Nadi arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung ke seluruh tubuh, bagian, dan alat tubuh. Selanjutnya ada vena. Vena balik merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Yang ketiga ada kapiler, merupakan pembuluh yang menghubungkan antara arteri dan vena. Selanjutnya ada macam-macam peredaran darah pada manusia. Peredaran darah besar ialah siklusi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, kecuali paru-paru. Proses siklusasi peredaran darah besar berawal dari jantung vertikal kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung atrium kanan. Selanjutnya ada darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru mengandung oksigen dan nutrisi. Dan nutrisi dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih. Sementara darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung ialah darah kotor karena membawa zat sisa-sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Di sini ada urutan peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung secara detail. Secara detail, jantung vertikal kiri, aorta pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah kapiler menuju pembuluh darah balik atas dan pembuluh balik bawah jantung atau atrium kanan.
Di samping ini ada gambarnya. Peredaran darah kecil ialah siklasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung vertikal kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung atrium kiri. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung secara detail. Urutan peredaran darah dimulai dari jantung vertikal kanan menuju pembuluh nadi paru-paru, paru-paru menuju pembuluh balik paru-paru dan jantung atrium kiri. Selanjutnya ada sistem peredaran darah pada janin. Sirkulasi darahnya yaitu paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantara plasenta. Faktor-faktornya yang pertama ada foramen ovale merupakan lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah masuk dari vena cava inferior menyeberang ke sembari kiri. Alasan pengalihan ini adalah darah tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenasi. Yang kedua ada ductus arteriosus bothali, merupakan saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan aorta. Yang ketiga ada ductus venosus arianti, yaitu menghubungkan antara vena umbilikal dengan cara cava inferior. Pada titik ini, darah bercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya yang kembali dari tubuh bagian bawah. Yang keempat, ada pembuluh umbilikus. Terdapat satu vena umbilikus dan dua arteri umbilikus. Vena umbilicalis memanjang dari tali pusar menuju ke bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dari sari makanan melalui cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Di sini ada peredaran darah janin. Dalam sistem peredaran darah janin ini tidak hanya melibatkan pembuluh darah saja, tetapi juga melibatkan organ tubuh janin diantaranya. Yang pertama ada plasenta, tempat terjadinya pertukaran darah bersih dengan yang kotor. Yang kedua ada umbilicalis, mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan dari janin ke plasenta. Yang ketiga ada hati, terdapatnya percabangan antara vena porta dengan ductus venosus arianti. Yang keempat ada jantung, terdapatnya foramen ovale yang langsung menyalurkan darah dari arterium dextra ke arterium sinistra. Yang kelima ada paru-paru, terdapatnya ductus arterius bothali. Selanjutnya ada mekanisme peredaran darah janin. Darah janin didapat dari ibu dan dialirkan dari ibu ke janin melalui plasenta untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh janin melalui vena yang terdapat di umbilikus. Peredaran darah janin digambarkan sebagai yang di samping. Keterangan gambarnya yaitu mula-mula darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilikus yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut, yaitu cabang yang kecil bersatu dengan vena porta, darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica ke vena cava inferior. Yang kedua, cabang satunya lagi ductus venous arianti yang berlangsung masuk ke dalam vena cava inferior. Yang ketiga, ada darah dari vena cava inferior masuk ke arterium kanan dan sebagian besar dari darah dari arterium kanan akan dialirkan ke arterium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari arterium kanan masuk ke vertikal kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava
superior. Yang keempat, ada darah dari vertikal kanan ini menumpahkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena paru-paru fetus belum berkembang, maka darah yang terdapat dari arteri pulmonalis sebagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arterius bothali, dan sebagian kecil akan menuju paru-paru dan selanjutnya akan ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Selanjutnya ada sementara itu darah yang terdapat pada arterium kiri kemudian dialirkan ke vertikal kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta di bagian bawah ini menjadi dua. Yang pertama ada arteri hipogaristika internal yang mempunyai cabang arteri umbikalis. Darah yang miskin nutrisi dan banyak karbon dioksida serta sisa metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbikalis untuk diteruskan ke ibu. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.